Surat yang kita baca adalah Juz Amma. Juz Amma itu juz ke-30, berkaitan dengan surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr itu surat nomor 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung dengan Allah. Minasyaitoni, dari gangguan setan, ar-rajim yang terkutuk. Halaman 593. Halaman 993. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini luar biasa karena kita membaca Al-Quran saja disuruh untuk memulai memakai A'udzubillah, mohon perlindungan dengan Allah. Padahal baca Al-Quran ya, supaya apa? Supaya kita tidak diganggu setan iblis. Apalagi dalam keadaan tidak membaca Al-Quran ya, setan dan iblis mudah sekali mengganggu. Karena itu kita upayakan untuk membaca doa yang lebih dari sebatas a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi ada ayat yang berbunyi a'udzubillahis samil alim min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu dianjurkan dibaca 10 kali. Kalau kita lupa, sebelum matahari terbit, sebelum matahari terbenam, kita disuruh untuk mengqadha ya, mengqadha itu melunasi sewaktu matahari sudah terbit, sewaktu matahari sudah terbenam. Itu membaca a'udzubillahis samil alim min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Supaya kita tidak diganggu, tidak dihadiri oleh setan ya. Setan itu bisa mengganggu sampai ke hati ya, ke hati. Yang semula kita ini biasa-biasa saja, kalau diganggu oleh setan maka jadi bangga diri, merasa dirinya jadi lebih baik dari orang lain. Itulah setan ya. Setan ingin menjadikan makhluk itu sama dengan dia ya. Setan itu merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Karena itu kita sebelum matahari terbit baca 10 kali a'udzu, aku mohon perlindungan billahi samil alim, dengan Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui, min hamadz syaitin, dari gangguan setan-setan. A'udzubika rabbi ayyahdurun, dan aku mohon perlindungan jangan sampai setan itu hadir, jangan sampai setan itu datang. Jadi kita tangkal dengan membaca itu sebelum matahari terbit 10 kali, sebelum matahari terbenam juga 10 kali. Kalau sampai terlambat, kita juga disuruh untuk melunasinya setelah matahari terbit, setelah matahari terbenam. Bahasanya ya, a'udzubillahis samiil alim min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini sudah 30 tahun yang lalu ya. Awal-awal ngaji sudah ada anjuran untuk mengatakan seperti itu. Cuma waktu itu diminta mana fatwanya gitu. Padahal kalau sudah ada hadisnya tidak diperlukan fatwa ya. Karena sudah ada hadis, sudah ada nasnya ya. Selama sudah ada, maka kita tinggal mengamalkannya saja. Tapi orang bisa tidak mau membaca, padahal kalau kita mau membaca, keuntungannya untuk kita sendiri. Karena itu kita baca bersama-sama ya. Sedoso. A'udzu billahis samiil alim
min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. A'udzu billahi samil alim min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. A'udzu billahi samil alim min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. A'udzu billahi samil alim min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Innallaha samiul alim. A'udzu billahi samil alim min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Innallaha samiul alim. A'udzu billahi samil alim min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Innallaha samiul alim. A'udzu billahi samil alim min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Innallaha samiul alim. Kita baca ya sareng-sareng. A'udzu billahi samiil alim min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Innallaha samiul alim. Sekali lagi. A'udzu billahi samiil alim min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Innallaha samiul alim. Jadi kita mohon perlindungan tidak sebatas a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi a'udzubillahi samiil alim min hamazatis syaitin. Aku mohon perlindungan dengan Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hindarkanlah kami min hamazatis syaitin, dari godaan setan. Jadi supaya setan itu tidak bisa menggoda kita. Terus wa'udzubika rabbi ayyahdurun, aku mohon agar setan itu jangan sampai datang kepadaku. Sebab kalau datang itu bisa mengganggu hati kita ya. Yang semula ikhlas itu bisa menjadi pamer. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, jadi pertama Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Maha Pengasih, tak pilih kasih. Jadi orang kafir pun seperti Fir'aun, seperti Qarun diberi kehidupan yang enak di dunia ini ya. Fir'aun itu punya jabatan sangat tinggi, jadi raja di raja, dan Qarun itu punya harta yang tidak bisa dibilang saking banyaknya, sampai disebutkan oleh Al-Quran, wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Sungguh kuncinya saja ya, perbendaraannya saking banyaknya itu latanu pasti memberatkan, bil usbati dengan kelompok ulil quwwah yang punya kekuatan, bukan kelompok biasa tapi punya kekuatan. Mikul kuncinya saking banyaknya itu saja tidak bisa. Karena apa? Saking luar biasanya yang dimiliki itu hanya urusan kasih sayang Allah di dunia. Jadi kalau di dunia jangan sampai kita iri dengan orang lain ya. Orang lain punya jabatan, orang lain punya harta, kita jangan sampai iri. Wal fajri. Nah, itu sebelum al fajri ada ar-rahim ya. Bismillahirrahman. Ar-Rahman itu welas tadi ya. Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, tak pilih kasih ya siapapun. Sampai Fir'aun. Terus Ar-Rahim, teramat sayang kepada orang Islam meskipun usianya hanya sebatas di dunia, akan diberi kehidupan yang abadi ya, selama-lamanya, dan enak ya jadi raja. Wal fajri, demi fajar. Fajar itu pagi hari pas subuh ya. Karena itu bukan was subhi tapi wal fajri, demi fajar. Nah, inilah orang Islam diharapkan sudah bangun ya.
kita sebagai orang Islam wajib bangun. Sebab kalau kita sampai tidur sewaktu fajar sampai terbit matahari itu haram, ya, haram tidur antara fajar dan terbit matahari. Itu waktunya hanya 1 jam, ya, 1 jam antara terbit matahari dengan terbitnya fajar. Karena itu Allah memberi sumpah, ya, wal fajri, demi fajar. Fajar itu yang menyingkap kegelapan. Tapi ada 2 fajar itu, ada fajar sodik, ada fajar kadzib. Fajar sodik itu adalah fajar yang benar, itu menyeluruh. Kalau kadzib itu yang dusta, ya. Tapi tidak jauh jaraknya. Walayalin asyar, dan 10 yang malam, ya, malam 10. Walayalin, dan malam-malam asyrin 10. Malam-malam 10 itu nomor 1 adalah malam tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, ya. Jadi di dalam Islam itu bulannya ada 12, ya. Yang pertama Muharram, itu kalau wong Jawa ngarani Suro, terus Sapar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Rajab. Nah, sekarang ini Rajab, ya, namanya bulan Rajab itu. Karena itu orang-orang juga kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab, panjenengan paringi berkah kula ing dalam bulan Rajab. Rajab itu ancang-ancang untuk menghadapi Ramadan. Kita mulai puasa Senin, Kamis, atau puasa Kamis saja gitu, ya. Atau 10 hari yang pertama Kamis, 10 hari yang kedua Rebu, 10 hari yang terakhir adalah Kamis. Jadi sebulan puasa 3 kali. Supaya apa? Berkah nanti setelah itu menghadapi Sya'ban. Itu pertama, ya. Pertama walayalin, dan malam-malam asyrin 10. Itu mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah, itu waktu haji, dan sampai tanggal 10, ya, itu hari raya haji, Idul Adha, ya. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua adalah 10 hari pada bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu bulan Suro kalau bahasa Jawa, karena dimulai dengan masalah Asyura 10, yaitu tanggal 1 Asyura, tanggal 2 Asyura, tanggal 1 Muharram, tahun baru kalau orang Islam menyatakan sebagai itu. Tapi yang paling penting sekali yaitu walayalin asyar, 10 malam-malam 10 adalah malam-malam bulan Ramadan. Jadi malam-malam bulan Ramadan yang terakhir, ya, itu disebut dengan walayalin asyar, supaya orang menghidupkan 10 yang terakhir. Andaikan kita ini bisa menghidupkan, akan mendapatkan yang disebut dengan Lailatul Qadar, ya, malam peringkat yang paling tinggi. Sebab disebutkan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 10 hari, ya, itu ada di dalamnya ada Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih dari 83 tahun, ya. Kita hanya sehari semalam cuma bisa sampai gitu. Terus Allah berfirman wasyaf'i wal watar, wasyaf'i, demi yang genap, wal watar, dan yang ganjil. Yang genap itu adalah makhluk Allah, pasti ada namanya laki-laki, ada namanya perempuan, ada namanya jantan, ada namanya betina, ya, sampai dengan bunga itu ada bunga jantan, ada bunga betina, ya. Jadi wasyafi, demi yang genap,
seperti sholat yang genap, subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat yang genap. Terus ada juga yang ganjil seperti maghrib ya. Terus ada sholat witir, itu juga sholat sunnah yang ganjil. Wal water, demi yang ganjil. Yang ganjil pertama kali adalah Allah. Allah itu tidak ada padanannya. Laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah ya. Gusti Allah itu kaya apa? Itu kita harus menjawab, Gusti Allah gak bisa dipadakno ambek apa ya. Jadi ada keterangan bahwa apa itu adalah selain Allah, sedangkan Allah tidak sama dengan apa. Jadi karena itu Allah ora den kaya apa, tidak bisa disamakan. Pokoknya wal watri, demi yang ganjil. Walaili, demi malam, idza yasr, ketika berjalan. Malam kok bisa berjalan ya, seperti makhluk. Ya, memang malam itu makhluk. Kalau kita tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya, kita akan kehilangan waktu yang utama. Kapan waktu utama? Ya tadi al-fajr ya. Waktu fajar itu ya, jangan sampai kita sia-siakan hidup. Sudah 24 jam dalam sehari, kita menjaga yang 1 jam saja nggak mampu. Ini kan namanya keterlaluan ya. Kita diberi waktu 24 jam, disuruh menjaga yang 1 jam, yaitu yang paling utama itu waktu fajar terbit sampai terbitnya matahari. Kalau itu berhasil, maka yang lain akan jadi lebih mudah ya, lebih mudah. Karena itu walaili idza yasar, demi malam, ketika malam itu berjalan, terus berjalan. Kalau kita tidak menggunakannya, kita akan kehilangan waktu ya. Orang yang paling menyesal dalam kehidupannya ini adalah kehilangan waktu, terutama waktu yang paling utama, yaitu antara terbit fajar dengan terbit matahari. Apa yang lain tidak utama ya, kalau dibanding yang paling utama adalah fajar tadi itu ya. Tapi yang lain juga ada keutamaan-keutamaan ya. Mulai dari subuh itu sudah keutamaan. Jadi kita bisa memperoleh waktu subuh itu juga luar biasa, apalagi pagi ya, segar. Karena itu di sini walayalin asar, demi malam ketika berjalan. Nah, ini jadi Allah bersumpah, pertama wal fajri, terus yang kedua walayalin asar, yang ketiga wasyafi, yang keempat wal watar, dan yang kelima walaili idza yasar. Jadi 5-5-nya harus kita perhatikan sungguh-sungguh ya. Mulai dari fajar terbit, malam-malam 10, yang tadi ada 3 ya, malam-malam 10. Yang pertama adalah Dzulhijjah, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Yang kedua adalah tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Terus yang ketiga yang luar biasa adalah 10 yang terakhir pada bulan Ramadan. Nah itu hal adakah fi di dalam dalika itu qasamun, sumpah lidi, bagi orang yang memiliki hijr, akal. Jadi kalau memiliki akal, kehidupan ini tidak disia-siakan ya, tidak disia-siakan. Jadi dicari yang paling utama, serta yang utama, terus yang biasa ya. Jadi yang utama tadi itu, paling utama adalah waktu fajar sampai terbit matahari. Terus yang kedua adalah waktu malam 10 ya. Terus demi yang genap dan yang ganjil, demi malam ketika berjalan. Teruskan, alam adakah tidak taro engkau lihat wahai Muhammad,
kaifa bagaimana fa'ala telah berbuat Rabbuka Tuhanmu bi'ad dengan kaum Ad. Jadi dulu ada kaum namanya kaum Ad ya, umatnya Nabi Hud ya, umatnya Nabi Hud itu namanya kaum Ad. Terus Iroma Dzatil Imad, kota Irom yang memiliki tiang-tiang. Jadi dulu itu luar biasa ya, kalau kita melihat bekas-bekasnya sekarang seperti tembok dinding yang membatasi antara Cina dengan luar Cina itu ada tembok raksasa ya. Bagaimana cara membangunnya? Padahal itu zaman kuno dulu ya, itu sudah terjadi ya. Karena itu Iroma Dzatil Imad, kota Irom yang memiliki tiang-tiang ya, mempunyai kekuatan. Allati yang lam yukhlaq, tidak dibuat misluha seperti itu fil bilad, di negeri-negeri lain. Jadi sampai sekarang masih ada bekas-bekasnya. Terus wasamuda, dan kaum Samud. Samud ini kaumnya Nabi Soleh ya. Nah, kaum Samud itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Samud alladhi, kaum Samud alladhi yang jabus sokhro, membelah sokhro gunung, bilwat di lembah. Jadi membuat rumah itu dari batu-batu. Bagaimana caranya membelah, padahal alat-alat pada waktu itu belum secanggih sekarang misalnya. Tapi mereka sudah bisa melakukannya ya. Karena itu Allah berfirman, wa samudal ladzina jabus sokhro bil wad. Wa samuda, dan kaum Samud yang bisa membelah, membuat rumah as-sokhro di gunung, bilwad dalam keadaan bisa menjadi datar ya. Terus juga wa fir'auna, dan Fir'aun. Jadi Allah menyuruh kita memikirkan wa fir'auna, dan Fir'aun, yang memiliki autad, tiang-tiang. Jadi tadi ada imad, ada autad. Autad itu Fir'aun memiliki tentara yang luar biasa banyaknya ya, yang kuat-kuat, besar-besar ya. Wa fir'auna dil autad. Surat nomor 89 ya. Surat nomor 89. Surat yang disebut dengan surat Al-Fajr ya. Kita supaya bangunnya sebelum fajar ya, itu lebih bagus lagi ya. Kira-kira 5 menit sebelum fajar itu luar biasa ya. Itu waktunya orang makan sahur ya. Meskipun hanya seteguk air, tapi kalau sebelum fajar itu namanya waktu sahur. Itu waktunya orang minta ampun. Wal mustaghfirina bil ashar nggih. Dados panjenengan sedaya sebagai umat Islam harus bisa meraih kebaikan, keutamaan dalam sehari semalam 24 jam. Itu adalah waktu-waktu yang mendekati kepada subuh, yaitu namanya tadi ada ashar ya. Ini semua yang disebutkan mulai dari orang yang disebut oleh Allah pertama adalah orang yang namanya kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud. Itu terus serta itu yang membuat kekuatan yang luar biasa itu kaum Samud. Itu juga disebutkan lagi Fir'aun yang memiliki pasukan. Itu semua alladzina, orang-orang yang toghow itu durhaka fil bilad, di dalam negeri.
Jadi kekayaannya, kehebatannya untuk menindas orang lain. Ya, itu yang terjadi. Karena itu ujian yang diberikan oleh Allah itu ada dua. Ujian sakit, yang pertama ujian sakit. Orang akan merasakan bagaimana beratnya sakit itu. Tapi itu menyebabkan orang dekat kepada Allah. Sering orang sakit mengucapkan, ya Allah, ya Allah, sembuhkan aku. Tapi ada kedua yang orang tidak sadar bahwa itu juga ujian, yaitu sehat. Sehat itu malah menjadi ujian yang lebih berat daripada sakit. Sebab apa? Banyak orang yang sehat yang lalai, ya, dipakai untuk tidur-tiduran sehingga subuhnya terlambat pada sehat, ya. Padahal kalau sakit tidak bisa tidur, ya. Tapi kalau sehat itu bisa tidur, malah menghilangkan waktu yang utama. Karena itu kita jangan sampai kehilangan waktu yang utama, ya. Jadi disebutkan tadi, yaitu fa'aksaru fihal fasad, maka mereka memperbanyak di dalam negeri itu al-fasad, kerusakan. Fasobba, maka Allah menuangkan alaihim, atas mereka, Rabbuka, Tuhan mereka. Jadi Tuhanmu ya Muhammad menuangkan sautu adab, lecutan siksa. Jadi dilecut itu seperti dipecut, ya, itu lebih sakit daripada dipukul, ya. Tuh, jadi mereka yang disebutkan tadi akhirnya disiksa di dunianya. Inna rabbaka labil mirsad, sungguhnya Tuhanmu labil mirsad, pasti dalam pengintaian. Jadi melihat segala gerak-gerik manusia, tidak ada yang terlepas. Jangankan manusia, ya, kalau kita baca Al-Quran itu ada mengenai daun yang jatuh, itu saja sudah ada catatannya. Catatan tentang daun jatuh. Jadi jangan dikira semua itu berlaku menurut kehendaknya masing-masing. Semua sudah ada catatannya. Karena itu kita supaya kalau kita melakukan kebaikan bersyukur, kalau sampai melakukan kejelekan kita mohon ampun, gitu, ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ini yang terpenting sekali ini. Terpenting, semuanya penting, ya, tapi ini ada yang terpenting, ayat 15 nih, ya. Kadang-kadang kita tidak sadar yang disebut diuji itu hanya waktu sakit dan melarat, ya. Tapi di sini fa'ammal insanu, maka adapun manusia. Al-insan itu manusia, seperti kita ini. Idza mabtalahu, ketika kami uji dia. Mabtalahu, ketika menguji dia, Rabbu, Tuhannya. Nah, jadi Tuhannya menguji dengan apa? Mengujinya di fa'akromahu, maka dia memuliakannya, fa'akromahu, wa na'amahu, dan memberi kenikmatan. Tuh, ternyata mulia dan kenikmatan itu juga ujian. Orang bisa sombong karena darahnya masih ada darah biru, ya. Ini masih keturunan Kenaro, itu ada, ya. Orang di sini ada ikut acara itu menunjukkan ke saya ini keturunan Keangro nomor 17 ini, gitu. Nah, itu, ya, kebanggaan. Fa'akromahu wa na'amahu. Fayaqulu, maka orang itu berkata, Robbi, wahai Tuhanku, akromani, engkau telah memuliakan aku. Nah, jadi ucapan yang tidak sesuai itu disebutkan oleh Allah seperti ini, ya. Fa amal insanu idza bamatalahu rabbu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Jadi merasa bangga dengan kekayaannya, dengan kesehatannya. Dia mengatakan Robbi akroman. Apa salah ucapan seperti itu? Inilah nanti yang kita ketahui salah
nya di bawahnya ada keterangan. Wa amma dan adapun iba mabatalahu ketika mengujinya, maksudnya Allah mengujinya, faqadaro maka membatasi alai atasnya rizkinya, fayaqulu maka dia berkata Robbi ahanan, Tuhanku telah menghinakan aku. Jadi kalau rezekinya melimpah mengatakan Allah memuliakan aku, kalau rezekinya berkurang atau dibatasi sudah berusaha ke sana kemari masih terbatas, itu mengatakan Robbi ahanan, Tuhanku telah menghinakan aku. Apa salah ucapan itu? Sangat salah ya. Ini kala jangan begitu. Ada kata-kata kala ya di halaman 593. Jangan begitu. Bal bahkan la tukrimunal yatim, kalian tidak memuliakan anak yatim. Jadi anak yatim itu perlunya dimuliakan, tidak diberi makan ya. Kalau masalah diberi makan, dihinakan itu bukan memuliakan ya. Jadi orang yang bisa memiliki karakter ya, memiliki kesopanan itu mengusap ya, mengusap dengan sayang kepada anak yatim. Jadi bukan sebatas memberi makan, tapi memberi kasih sayang gitu ya. Jadi ini sebabnya ya, itu tadi salah karena dia merasa dimuliakan karena kekayaannya, karena kemuliaannya, dan juga merasa dihinakan kalau dia dalam keadaan rezeki dibatasi. Kala bala tukrimunal yatim. Saya kira itu ya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas soal di akhir ayat itu ya. Ya ayyatuhan nafsul ma'inah, wahai diri yang tenang. Nah, kita harus mohon kepada Allah ya, supaya kita punya jiwa yang tenang ya. Jangan kita terpengaruh oleh lingkungan ya. Lingkungan